suasana formal di acara-acara resmi atau rapat. Kemudian norma sosial, yaitu setiap lingkungan memiliki norma sosial yang berbeda yang mempengaruhi cara berkomunikasi. Misalnya komunikasi dalam konteks formal biasanya mematuhi tata krama tertentu. Jadi misalnya kan sekarang lagi diskusi, jadi tata krama yang harus kita lakukan adalah menyimak apa yang sedang dipresentasikan. Berbeda dengan ketika kita tidak presentasi, pasti banyak yang berbicara atau lompat-lompat, ya terserah kan karena konteksnya bebas. Kemudian ada penghubung atau saluran. Di sini ada jenis-jenis saluran dan pemilihan saluran. Jadi saluran itu adalah komponen penting dalam proses komunikasi yang merujuk pada media atau metode yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan atau penutur kepada pendengar. Yaitu pertama ada jenis-jenis saluran komunikasi, ada lisan, tulisan, dan non-verbal. Kalau lisan itu meliputi percakapan tatap muka, telepon, atau video call. Saluran ini memungkinkan penutur untuk menggunakan intonasi suara, penekanan kata, dan bahasa tubuh. Yang semua ini dapat membantu dalam menyampaikan emosi dan nuansa. Kemudian ada komunikasi tertulis. Ini mencakup seperti email, pesan teks, laporan, dan dokumen. Kemudian ada nonverbal, yaitu seperti isyarat, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Nah, jenis-jenis ini bisa digunakan pada tiga-tiganya pada satu waktu, dua-duanya pada satu waktu, dan hanya satu di satu waktu. Kemudian pemilihan saluran, itu kita melihat ketika kita memilih saluran, kita lihat tujuan pesannya. Ketika kita menjelaskan informasi secara mendetail, alangkah bagusnya kan kita memilih saluran itu seperti laporan atau dokumen, karena tujuan dari pesan ini adalah untuk memperjelas apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita bertatap muka, itu kalau kita jelaskan dari awal, dari A sampai Z, itu pasti akan panjang dan membutuhkan waktu yang lama, yang cukup lama. Kemudian pemilihan saluran juga harus dilihat dari waktu dan tempat. Misalnya situasi mendesak atau singkat. Kalau kita lagi buru-buru terus ingin menyampaikan sesuatu kan bisa di telepon atau pesan singkat. Jadi tidak harus menggunakan itu kayak email atau laporan atau dokumen. Kemudian karakteristik audiens, yaitu misalnya generasi muda itu lebih nyaman menggunakan media sosial dalam komunikasi merujuk pada sistem bahasa, simbol, atau tanda yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi jenis-jenis kode itu ada 3. Pertama ada bahasa dan dialek, ada gaya bahasa, dan ada jargon. Nah, kalau bahasa dan dialek itu, bahasa kan digunakan berbeda-beda tergantung konteks dan audiens. Misalnya penutur mungkin menggunakan bahasa ibu ketika penutur mungkin menggunakan bahasa ibu seperti bahasa sehari-hari kita, bahasa Gorontalo, bahasa Kota Mobagu, dan bahasa lainnya, atau bahasa Suawa. Nah, ketika dia ada di salah satu forum diskusi, dia akan menggunakan bahasa yang sama-sama dipahami oleh kita semua atau bahasa Indonesia. Kemudian kalau dialek itu pastinya berbeda-beda tergantung dari mana dia berasal atau letak geografisnya. Misalnya penggunaan dialek Suawa di Gorontalo dan akan berbeda dengan dialek Kota Mobagu dari Sulawesi Utara. Jadi pemilihan dialek dapat menunjukkan identitas budaya dan memperkuat hubungan antara penutur dan pendengar. Kemudian gaya bahasa, yaitu mencakup cara penutur untuk menyampaikan pesan. Misalnya, dalam konteks akademis, penutur mungkin menggunakan kalimat kompleks dan kosakata yang lebih formal. Sementara dalam pertemuan keluarga, dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bebas dan akrab. Kemudian jargon, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jargon ini adalah istilah atau frasa yang digunakan beberapa individu atau kelompok dari komunitas tertentu. Misalnya istilah kompetensi dasar, kurikulum itu kan hanya dipahami oleh seorang pendidik
Walaupun ketika kita berbicarain istilah-istilah ini, mungkin orang-orang awam akan merasa kebingungan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan audiens, menyesuaikan dengan pemahaman audiens. Atau enggak gini, anak-anak sastra, kita kan taunya metafora, simile, personifikasi. Walaupun sama-sama kuliah, sama-sama berpendidikan, kalau orang yang bukan sastra, pasti dia tidak mengerti apa istilah-istilah ini. Nah, istilah-istilah ini disebut jargon karena hanya dimengerti oleh beberapa orang atau kelompok. Kemudian ada bentuk pesan. Nah, bentuk pesan ini kita melihat ada beberapa bentuk pesan. Pertama, struktur kalimat, yaitu bentuk pesannya ada aktif dan ada pasif. Misalnya, guru memberikan penjelasan tentang materi. Nah, kalimat itu merupakan kalimat ada pemilihan katanya yang informal dan formal. Kemudian ada bentuk pesan yaitu panjang dan pendek wacana, yaitu jenis wacana bisa. Baik, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih dosen. Baik, terima kasih banyak presentator kedua. Teman-teman, kita akan masuk ke pemaparan materi berikutnya. Dipersilakan rekan saya, Saudari Fitrawati Usman. Iya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Lanjutnya poin terakhir itu prinsip interpretasi dan analogi. Mulyana menyatakan bahwa prinsip pemahaman wacana itu sangat penting untuk memahami wacana itu sendiri. Maka kita perlu dua prinsip tadi, yaitu interpretasi dan juga analogi. Mungkin dua kata ini sudah sangat familiar di teman-teman dengar. Tapi yang pertama itu prinsip interpretasi, mengacu pada cara pembaca atau pendengar memahami makna wacana berdasarkan konteks situasi, pengetahuan bersama, dan referensi yang relevan. Interpretasi ini memungkinkan pendengar atau pembaca untuk menyimpulkan makna yang tidak secara langsung diungkapkan dalam tuturan. Namun perlu digarisbawahi, meskipun mengacu pada konteks yang sama, tapi kalau masing-masing orang itu kan pasti punya interpretasi yang berbeda-beda. Itu bisa jadi terjadi karena pengetahuan sebelumnya itu beda-beda. Contohnya di mata kuliah sastra interdisipliner kemarin kan Ibu Jilko sempat menjelaskan kalau kita baca satu buku hari ini pasti akan beda ketika kita baca ulang di umur 25 tahun lah misalnya, karena kita belum bisa mengkorelasikan ilmu sebelumnya itu dengan buku yang kita baca. Makanya pemahaman kita itu stuck di situ, bahkan hanya sekedar membaca tidak dapat menginterpretasi maksud dari pesan ini. Yang kedua itu prinsip analogi. Itu adalah metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Dan pasti analogi ini sudah teman-teman ketahui karena sering kita singgung-singgung di dalam diskusi. Mungkin bisa kita analogikan seperti ini, ya kan? Ya. Iya, contohnya makan sayur itu seperti mengisi bahan bakar mobil dengan bensin yang bagus. Lalu ada satu orang yang mengatakan, jadi kalau kita makan junk food itu seperti mengisi bensin buruk untuk mobil. Kita dimaksud dengan analogi. Ya mungkin itu terakhir, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan dari kelompok 6. Teman-teman, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari kelompok 6. Dengan berakhirnya pemaparan materi, saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan dan diwajibkan satu kelompok satu pertanyaan. Saya ingin bertanya, tadi kan presentator itu menjelaskan tentang kode dan implikator juga. Yang ingin saya tanyakan bahwa apakah kode yang harusnya dialek itu mempengaruhi penangkapan makna pada kondisi implikator tersebut. Misalnya ketika orang menggunakan dialeknya atau misalnya orang menggunakan terapi logat, apa ada penangkapan makna yang berbeda setiapnya kalau gitu?
2.1.4, saya ingin bertanya tentang poin ini teman-teman. Pertanyaan saya adalah apakah inferensi merupakan proses yang sadar atau tidak? Kan inferensi itu kan penarikan kesimpulan kan ya. Jadi saya ingin bertanya apakah itu merupakan proses yang sadar atau tidak dalam diri seseorang, penangkapannya, dan bagaimana cara kita untuk lebih mahir lagi dalam keakuratan inferensi, dalam artian menarik kesimpulan yang sesuai dengan tuturan yang disampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Kepada kelompok 7 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 6. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaannya. Jelaskan bagaimana unsur latar peristiwa dalam komunikasi dapat mempengaruhi cara kita menafsirkan sebuah pesan. Sertakan contoh dari penjelasan kami. Bagaimana unsur latar mempengaruhi peristiwa dalam komunikasi? berikan contoh Iya. mempengaruhi peristiwa dalam komunikasi. Iya, maksudnya dalam penafsiran sebuah pesan. Baik, untuk kelompok 1, 2 dipersilakan. Iya. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana prinsip analogi. Jelaskan bagaimana prinsip analogi berfungsi dalam memahami wacana dan berikan contoh prinsip interpretasi dan analogi dalam komunikasi sehari-hari. Kelompok 1, 3, 8, 9, 10, 11 dipersilakan. Baik, kepada saudari Saras, kira-kira dari kelompok berapa? Kelompok 8. Oke, baik. Silakan kepada kelompok 8 untuk mengajukan pertanyaan. Ya, pertanyaan saya, bagaimana peran konteks sosial dalam menentukan makna suatu tuturan? Apakah ada situasi di mana konteks sosial menyebabkan salah paham dalam komunikasi? Jelaskan contohnya. Lalu bagaimana juga kesalahan pragmatis ini dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dalam masyarakat? Kelompok 8. Konteks sosial Iya. melalui kesalahpahaman. Izin bertanya moderator. Ya, silakan saudari Leonie. Saya perwakilan dari kelompok 11 ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana peranggapan dan implikatur dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi? Terima kasih. Bagaimana peran bahasa dalam membangun inferensi? Dan kelompok 10 nanti menyusul untuk mengefisienkan waktu. Dipersilakan kepada kelompok 6 untuk mencari jawaban terlebih dahulu, dan dipersilakan pula kepada kelompok 7 untuk memaparkan hasil diskusinya mereka. Silakan. Ya baik, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin pertama dari kelompok 1, bagaimana peran bahasa dalam mempengaruhi inferensi? Iya Jo. Mila mana? Begitu? Iya juga. Bagaimana peran bahasa mempengaruhi inferensi? Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi kan inferensi itu merujuk kepada proses yang harus dilakukan oleh pembaca atau pendengar untuk memahami makna yang tidak secara eksplisit disampaikan. Maka kita tidak dapat menyampaikan proses ini. Maksudnya orang itu melihat atau menyimpulkan sesuatu itu kan dari kata-kata, minimal begitulah. Karena di wacana itu hanya ada dua, lisan dan tulisan. Tidak ada diam. Maksudnya meskipun sebenarnya laki-laki bisa menginterpretasi atau bisa menyimpulkan kenapa ini para ini ada jawaban diam, itu kan bisa, tapi dalam konteks wacana kita bahas itu lisan dan tulisan. Jadi bagaimana peran bahasa, yaitu ketika bagaimana cara kita menyampaikan. Itu simpelnya seperti itu. Jangan dulu ada tanggapan. Yang kedua, bagaimana analogi memahami wacana dan berikan contoh dalam percakapan sehari-hari. Begitu Cindy. Begini Jo, misalnya dalam menyelesaikan masalah itu ada sebuah instansi yang ketika dia menyelesaikan masalah itu tidak menyentuh akarnya. Astagfirullah, tak video nih mau kan, misalnya kan ada hujan,
rumah itu ada bocor DP atap. Jadi banjir kan di sini. Tapi ada orang sakit cuma DP air. Seharusnya DP atap ya karena seharusnya begitu juga cara instansi itu menyelesaikan sebuah kasus atau masalah langsung pada akarnya, bukan cabang-cabang masalah. Atau misalnya dalam penelitian, misalkan dalam penelitian itu orang butuh instrumen. Nah, bisa kita analogikan instrumen ini seperti masakan. Hasil penelitian itu seperti proses masakan. Nah, instrumen itu seperti apa sih, wadah, itu analogi. Iya. Next, pertanyaannya Novita, inferensi, tentang inferensi. Apakah inferensi itu merupakan sesuatu yang diproses secara sadar dan bagaimana memproses keakuratan daripada inferensi ini? Iya. Begitu. Menurut saya tentu inferensi ini dilakukan secara sadar karena seperti tadi dikatakan inferensi ini merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca atau pendengar. Jadi berbicara tentang proses pasti ada sesuatu yang sudah dilakukan secara sadar tentunya. Dan bagaimana menghasilkan penyimpulan yang akurat itu yaitu dengan memastikan situasi dan konteks. Namun tidak menutup kemungkinan juga dalam inferensi ini menimbulkan kesalahpahaman karena bisa jadi pengetahuan yang berbeda. Misalnya begini kan, baru Tilian dan Bapak bicara, tiba-tiba orang ada bilang is begitu. Padahal terus sementara membaca chat yang di HP, tapi tidak langsung menyimpulkan oh dia risih kita misalnya. Itu kan berarti ada perbedaan pengetahuan, padahal tidak melulu seperti itu. Itu juga mungkin menjawab pertanyaan teman-teman, apakah itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam menyimpulkan, tapi bisa dari perbedaan pengetahuan ini. Padahal bisa jadi dia cuma lapar atau apa, atau mungkin ada chat-chat yang tidak disukai. Ada keterbatasan pragmatik dalam memahami konteks wacana ini dari kelompok 9 dan juga dari kelompok 11 tadi mungkin ada korelasinya. Bagaimana peranggapan dan implikator itu menimbulkan kesalahpahaman. Menurut kerjasama saya dan Lian, atau wacana itu mampu menimbulkan kesalahpahaman. Karena dari dua pertanyaan tadi kan bagaimana itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Intinya tidak menutup kemungkinan cara kita menyimpulkan itu salah. Iya, dari kelompok 1, saya hanya menjawab dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 9 dan kelompok 11. Dan kelompok 5 dari Novita. Selanjutnya saya kembalikan ke moderasi. Baik, terima kasih banyak kepada saudari Fitra yang sudah menjawab pertanyaan. Bagaimana kepada tiga penanya, sudah bisa memahami atau ada tambahan dari teman-teman? Paham. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin untuk saudari Lilian bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang datang dari saudara Alif, yaitu pertanyaannya apakah kode khususnya dialek mempengaruhi penangkapan makna pada kondisi implikatur. Nah, kode termasuk dalam dialek, yaitu mempengaruhi makna dalam kondisi implikatur. Yaitu misalnya ungkapan idiomalik atau bentuk sapaan dalam dialek. Misalnya kan kalau dalam budaya Gorontalo, orang ubah panggil datang pada DP rumah atau datang di salah satu kegiatan itu pasti DP pendengar bakal iya, insya Allah nanti mau lihat itu kan ada dialeknya. Kemudian implikator yang dia katakan di situ adalah implikator penolakan halus, di mana dia meskipun terdengar akan datang, tapi belum tentu mendatang itu. Jadi ini gaya bahasa yang menghindari konfrontasi langsung. Nah, bagaimana unsur latar peristiwa dalam komunikasi dalam mempengaruhi cara kita menafsirkan sebuah pesan dan sertakan sebuah contoh. Nah, latar peristiwa itu kan ada beberapa unsur, yaitu tempat atau lokasi, waktu, suasana atau atmosfer, kemudian norma sosial. Contohnya, kalau tempat atau lokasi itu kan kita
suasananya itu formal, pasti akan berbeda ketika kita ada di sebuah forum ini atau ada di gerbang, di kantin, kan berbeda kan cara kita mengkomunikasikannya. Itu adalah latar peristiwanya. Kemudian ada latar peristiwa waktu. Misalnya kita ingin mengabari fajar di waktu-waktu pagi. Nah, kalau pagi dia lama sekali merespon pesan. Tapi kalau malam cepat sekali merespon. Nah, itu kan ada perbedaan waktu. Atau ketika kita menghubungi sebuah dosen, itu jangan menghubungi seorang dosen. Kita pasti akan menghindari waktu-waktu jam makan siang atau jam-jam istirahat. Itu adalah bagaimana kita mengkondisikan sebuah wacana sesuai konteks dari latar peristiwa, yaitu waktu. Kemudian suasana atau atmosfer, yaitu membedakan kita menyampaikan sesuatu. Misalnya akan berbeda ketika suasananya itu di pesta dan suasana di sebuah seminar, pasti akan berbeda. Kemudian ada norma sosial, yaitu seperti sekarang atau yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu norma sosial itu kan ada tata krama yang harus kita patuhi bersama. Jadi ketika di tempat seperti ini, yang formal seperti ini, kita harus mematuhi aturan-aturan yang harusnya yang disepakati bersama. Misalnya jangan bicara, jangan makan, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang datang dari kelompok 8, yang datang dari Saras. Peran konteks sosial dalam menentukan makna suatu tuturan, atau apakah situasi di mana konteks sosial menyebabkan salah paham dalam komunikasi, dan jelaskan contoh serta bagaimana kesalahan pragmatis mempengaruhi hubungan interpersonal dalam masyarakat. Banyak ya. Nah, misalnya dalam konteks sosial dan budaya, itu tadi sebuah gestur tangan. Itu kan ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan mengkomunikasikan dengan lawan bicara kita, itu akan dianggap tidak sopan ketika kita menggunakan telunjuk. Itu baik orang yang baru kita kenal maupun orang yang lebih tua akan dianggap tidak sopan. Kemudian kalau dalam kesalahan tuturan atau pragmatisnya dalam masyarakat, itu misalnya kata anjing. Kadang-kadang kata anjing ini membuat kesalahpahaman. Misalnya kan dia kaget lihat anjing, anjing gitu. Nah, orang yang mendengar ini salah memaknai ucapannya. Dia mengira bahwa kata anjing itu merujuk pada dirinya sendiri. Nah, hal ini juga menjawab pertanyaan yang datang dari kelompok 3, yaitu mengenai impolite speech act, yaitu tindak tutur yang tidak sopan. Nah, implikasi pragmatisnya itu sama seperti tadi katanya. Ya, terima kasih sudah menjawab. Ya, hanya itu yang ingin saya sampaikan dan dijawab. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Saudari Yulian. Teman-teman, itulah jawaban dari pertanyaan teman-teman, sudah dijawab langsung oleh Saudari Yulian dan Saudari Fitra. Bagaimana tanggapannya? Kalau ada tanggapan, ada sanggahan atau tambahan, dipersilakan. Sudah bisa menerima teman-teman? Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi dari kelompok 6, maka berakhirnya presentasi mereka. Berikan tepuk tangan dulu. Kita lanjut kepada kelompok 7 ya teman-teman. Silakan kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada Saudari Mirna dipersilakan. Terima kasih. Masih